Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 3 FM21B yang beranggotakan saya Sarah Fajriatul Huda dan rekan saya Angela Dian Putri Rahayu, David Wamangungsong, dan Renita Hamzah. Di sini kami akan mempresentasikan tentang farmakoterapi konjungtivitis atau glaukoma dari mata kuliah farmakoterapi infeksi gastrointestinal, pernafasan, tulang dan sendi. Pendahuluan, glaukoma adalah penyakit mata yang dapat mengakibatkan neuropati optik yang diikuti gangguan pada lapang pandang yang khas dan atrofi saraf optik. Pada glaukoma akan terdapat kelemahan fungsi mata dengan terjadinya cacat lapangan pandang dan kerusakan anatomi berupa ekskavasi serta degenerasi papil saraf optik yang dapat berakhir dengan kebutaan. Glaukoma dapat disebabkan bertambahnya produksi cairan mata oleh badan siliar atau karena berkurangnya pengeluaran cairan mata di daerah sudut bilik mata atau di celah pupil. Glaukoma sering juga disebut dengan pencuri penglihatan karena gejala sering tidak disadari oleh penderitanya atau tidak dianggap sebagai gejala dari penyakit lain, sehingga kebanyakan penderita yang datang ke dokter sudah mengalami kondisi lanjut dan bahkan sudah buta. Glaukoma dapat diklasifikasikan menjadi glaukoma primer, glaukoma sekunder, dan glaukoma kongenital. Sebagian besar glaukoma merupakan glaukoma primer, yaitu glaukoma sudut terbuka yang proporsinya paling banyak, diikuti glaukoma primer sudut tertutup. Jenis glaukoma sudut terbuka merupakan jenis glaukoma yang terjadi karena saluran trabekular meswalk atau saluran pengalir aqueous humor tersumbat sebagian. 2. Glaukoma sudut tertutup. Jenis glaukoma yang terjadi karena saluran trabekular meswalk tertutup atau tersumbat sepenuhnya. Jenis glaukoma ini sering ditemukan pada orang Asia. Penyakit glaukoma sering dialami oleh orang tua lanjut usia, terutama yang berumur di atas 60 tahun. Walau demikian, tidak menutup kemungkinan kondisi tersebut dialami oleh berumur di bawah 60 tahun. Penyebab utama kondisi ini adalah meningkatnya tekanan dalam mata atau tekanan intraokular. Tekanan tersebut dapat meningkat baik akibat produksi cairan mata yang berlebihan maupun akibat terhalangnya saluran pembuatan cairan pada mata. Tekanan ini dapat merusak serabut saraf retina, yaitu jaringan saraf yang melapisi bagian belakang mata, dan saraf optik yang menghubungkan mata ke otak. Selanjutnya akan dibacakan oleh David Tua. Baik, akan saya lanjutkan. Faktor resiko. Berikut adalah faktor resiko seorang bisa mengalami kondisi ini. Yang pertama, berusia lebih dari 60 tahun, memiliki riwayat keluarga dengan penyakit mata, mengidap kondisi medis tertentu seperti DM, penyakit jantung, tekanan darah tinggi, anemia sel sabit. Terus mengalami rabun dekat atau rabun jauh, pernah mengalami cedera mata, atau menjalani jenis operasi mata tertentu menggunakan obat kortikosteroid, terutama obat tetes mata dalam waktu yang lama. Gejala glaukoma. Berikut gejala yang umum pengidap kondisi ini rasakan. Yang pertama, nyeri pada mata, sakit kepala, melihat bayangan lingkaran pada mata ketika melihat ke sekeliling cahaya, mata memerah, mual atau muntah, mata berkabut, khususnya pada bayi, penglihatan yang makin menyempit hingga akhirnya tidak dapat melihat objek. Di sini saya akan mencontohkan kondisi pasien kasus konjungtivitis atau glaukoma. Pasien laki-laki usia 54 tahun datang ke rumah sakit Abdul Muluk atau RSAM pada tanggal 29 Maret 2015 dengan keluhan mata kanan dan kiri tiba-tiba tidak bisa melihat sejak 4 hari yang lalu disertai mata merah. Sejak 1 minggu sebelumnya, pasien mengeluh sakit kepala yang tidak sembuh dengan obat. Lalu pasien dibawa ke rumah sakit. Keluhan sakit kepala dirasakan di daerah dahi, terutama di daerah mata. Keluhan tersebut disertai silau jika melihat cahaya, dan mata pasien mulai merah. 4 hari sebelum ke rumah sakit, pasien merasakan nyeri di kedua mata yang terus-menerus.
terutama mata kanan, dan penglihatan kedua mata tiba-tiba kabur secara mendadak. Pasien juga merasa sangat silau dan sakit bila melihat cahaya. Selain itu, pasien juga mengeluh mual muntah. Pasien sebelumnya tidak pernah mengalami keluhan penurunan penglihatan, riwayat trauma, dan penggunaan obat-obatan tetes mata yang lama sebelumnya disangkal. Pasien juga mengatakan tidak pernah menggunakan kacamata sebelumnya dan tidak pernah operasi mata. Pasien tidak pernah mengkonsumsi obat-obatan steroid sebelumnya, operasi mata, maupun keluhan serupa sebelumnya. Pasien juga tidak memiliki penyakit hipertensi, diabetes. Keluarga pasien juga tidak ada yang memiliki penyakit glaukoma atau mengalami keluhan yang sama. Pemeriksaan fisik didapatkan keadaan umum tanpa sakit berat, kesadaran kompos mentis, tekanan darah 110/70, nadi 67 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, status generalis pasien dalam batas normal. Status oftalmologis pasien okuli, dekstra dan sinistra didapatkan visus 1/300. Terdapat injeksi konjungtiva bulbi, hiperemi pada konjungtiva pronix dan konjungtiva palpebra. Terdapat infeksi episklera, edema kornea, kamera okuli anterior atau COA, dangkal, pupil bulat irregular letak sentral dan dilatasi, serta tidak terdapat refleks cahaya. Lensa keabu-abuan, shadow test positif, TIO N+3 pada pemeriksaan penyinaran senter secara oblik didapatkan kedua sudut mata dangkal. Analisis umum pasien. Pasien didiagnosis dengan glaukoma akut dan katarak imatur okuli dekstra dan sinistra. Diagnosis ini ditegakkan dari hasil anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Gejala ini terjadi akibat TIO yang meningkat mendadak. Adanya edema kornea menyebabkan keluhan berupa penglihatan kabur dan rasa sakit yang intensif. Sedangkan kelelahan dan kecemasan akan menyebabkan mual-mual. Gejala lain berupa penglihatan sentral yang menurun, kelopak mata bengkak, hiperemi konjungtiva, injeksi silier, dan dilatasi pupil. Sedang yang disebabkan oleh iskemia sphincter iris serta COA dangkal. Pada kasus diketahui keluarga pasien tidak ada yang pernah mengalami keluhan yang sama. Pasien juga tidak mengalami trauma sebelum kejadian. Penggunaan obat-obatan tetes mata maupun obat lain yang mengandung kortikosteroid dalam jangka waktu yang lama juga disangkal oleh pasien. Sebelumnya, pasien tidak pernah mengalami gangguan penglihatan, baik berupa rabun jauh maupun rabun dekat, dan pasien tidak pernah operasi mata. Pada pemeriksaan fisik, kedua mata didapatkan edema palpebra, injeksi silier, visus 1/300, hiperemi konjungtiva, COA, dangkal pada penyimpanan oblik, pupil berdilatasi dan tidak terdapat refleks cahaya. Yang didapatkan kekeruhan lensa sebagian pada pemeriksaan slit lamp serta shadow test positif. Pemeriksaan tekanan intraokular dengan digiti dirasakan bola mata sangat keras atau N+3. Hasil pemeriksaan tertentu tersebut mendukung untuk diagnosis dari glaukoma akut. Pada pasien didapatkan katarak stadium imatur yang dapat menyebabkan glaukoma karena keadaan lensa yang intumescent atau lensa memperbesar karena adanya hidrasi cairan.
yang menyebabkan lensa mendesak iris ke depan sehingga dapat terjadi glaukoma sudut tertutup. Diagnosis katarak pada pasien didasarkan pada amnesis berupa silau saat melihat cahaya. Pada pemeriksaan fisik didapatkan penurunan visus dengan penyinaran didapatkan shadow test positif. Hasil shadow test positif menandakan adanya katarak imatur. Pada usia tua, lensa yang degeneratif mulai menyerap cairan mata ke dalam lensa sehingga lensa menjadi cembung. Kemudian terjadi pembengkakan lensa yang disebut sebagai katarak intumescent. Akibat lensa yang bengkak, iris terdorong ke depan, bilik mata dangkal, dan sudut bilik mata akan sempit atau tertutup, sehingga timbul glaukoma sekunder yang dinamakan glaukoma facamorphic serta yang terjadi pada pasien ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Angela. Baik, saya akan lanjut. Di sini ada terapi obat. Terapi obat. Pada kasus ini, pasien diberikan terapi farmakologi, yaitu ada timolol 0,5% 2 kali 1 tetes, kaprin 2% 6 kali 1 tetes, inmatrol 5 mili 6 kali 1 tetes. Untuk pengobatan sistemik diberikan glauko atau acetazolamid 250 mg 2 kali 1 mg. Terus ada KSR 600 mg 1 kali 1 tablet, asam mefenamat 250 mg 3 kali 1 tablet, dan antasida 3 kali 1 tablet. Terapi obat untuk timolol. Timolol merupakan obat beta blocker atau penghambat beta yang bekerja dengan cara mengurangi produksi cairan di dalam bola mata. Dengan berkurangnya produksi cairan ini, tekanan intraokuler akan menurun sehingga kerusakan mata atau komplikasi lainnya dapat dicegah. Penggunaan beta blocker non-selektif pada terapi ini dapat diberikan 2 kali dengan interval setiap 20 menit dan dapat diulang dalam 4, 8, dan 12 jam kemudian. Pada pasien ini cukup dengan pemberian timolol 0,5% 2 kali 1 tetes sudah tepat. Obat ini memiliki efek samping antara lain ada sakit kepala, iritasi mata, mata kering, penglihatan kabur, mata terasa gatal, mata merah, dan muncul rasa tersengat di mata. Ada terapi obat kaprin 2% yang merupakan tetes mata yang mengandung bahan aktif pilokaprin HCl 2%. Yang digunakan untuk mengobati glaukoma simplex kronis. Pada pasien ini diberikan dengan dosis kaprin 2% diteteskan pada mata sebanyak 6 kali 1 tetes dengan efek samping pusing, nyeri di sekitar alis mata, penglihatan buram, terasa gatal atau terbakar saat obat diteteskan di mata, dan mata merah. Terapi obat intraimmatrol 5 mili, obat yang mengandung polimiside sulfat yang diindikasikan untuk kondisi inflamasi okuler, palpebral, dan konjungtiva bulbar, kornea, dan segmen anterior bola mata di mana terdapat infeksi bakteri atau risiko infeksi bakteri okuler. Pada pasien ini diberikan dosis 6 kali 1 tetes diteteskan pada mata yang sakit.
Efek samping yang mungkin terjadi antara lain reaksi alergi, mata merah, gatal dan berair, peningkatan TiO, tekanan intraokular, dan infeksi sekunder. Terapi obat glaukon. Obat ini digunakan untuk membantu mengatasi glaukoma sudut terbuka, glaukoma sekunder, dan sebelum operasi untuk glaukoma sudut tertutup. Obat ini dapat diberikan secara oral dengan dosis 250 mg sampai 1000 mg per hari atau 2 kali 4 hari. Pada pasien dengan glaukoma akut yang disertai mual muntah dapat diberikan acetazolamid 500 mg yang disusul dengan 250 mg tablet setiap 4 jam sesudah keluhan mual hilang. Pada pasien tersebut diberikan dosis dari dokter 2 kali 1 mg dengan efek samping ngantuk, kebingungan, gangguan makan, kejang, kesemutan, sensitif terhadap sinar matahari, dan lemas. Selanjutnya akan dibacakan oleh Renita. Oke, selanjutnya akan saya lanjutkan terapi obat glaukon atau acetazolamid 250 mg. Akan saya lanjutkan terapi obat KSR 600 mg, suplemen kalium yang bermanfaat untuk mengobati dan mencegah kekurangan kalium. Diminum sesudah makan, ditelan utuh, jangan dikunyah atau dihancurkan. Pada pasien ini, dokter memberikan dosis 1 kali 1 tablet. Efek samping di bawah ini jarang terjadi, namun segera hentikan konsumsi obat dan hubungi dokter jika ada mengalaminya. Perut kembung, nyeri perut, mual, muntah, diare, nyeri menelan, kesemutan, badan terasa lemas, gelisah, detak jantung melambat, dan nyeri dada, tinja berwarna merah atau hitam yang menandakan adanya darah. Terapi obat selanjutnya yaitu asamefenamat 250 mg digunakan untuk meredakan nyeri yang muncul. Obat ini bekerja dengan cara menghambat enzim yang memproduksi senyawa penyebab rasa sakit dan peradangan yang disebut prostaglandin. Asamefenamat sebaiknya tidak dikonsumsi selama lebih dari 7 hari, sebab resiko munculnya efek samping menjadi lebih besar pada penggunaan obat jangka panjang. Jika dikonsumsi selama lebih dari 7 hari, asamefenamat bisa menimbulkan efek samping yang berupa sakit mah, mual, hingga diare. Pada pasien ini, dokter memberikan dosis 3 kali 1 tablet. Terapi obat selanjutnya antasida, obat untuk meredakan gejala akibat asam lambung berlebih seperti nyeri ulu hati, kembung, mual, atau rasa panas di dada. Bekerja dengan cara menetralkan asam lambung sehingga keluhan akibat naiknya asam lambung akan mereda. Obat ini dapat bekerja dalam hitungan jam setelah diminum. Namun, antasida hanya bisa meredakan gejala dan tidak dapat mengobati penyebab meningkatnya asam lambung. Pada pasien ini, dokter memberikan dosis yang digunakan 3 kali 1 tablet. Pada beberapa orang, antasida dapat muncul beberapa efek samping berikut. Yang pertama, diare atau sembelit, perut kembung, kram atau nyeri perut, mual atau muntah. Yang kedua, sakit kepala, mulut kering, sering buang air kecil, dan rasa lagam di mulut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.